Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan tentang paparan tugas akhir, yaitu tentang simulasi komputasional fluid dynamic CFD pada redesign Bebas bahan bakar kereta api Bandara Internasional Yogyakarta dengan nama taruna Misanul Ulum NIT 213031 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas B. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bab satu, yaitu pendahuluan latar yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, dan manfaat. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana berisikan tentang penelitian terdahulu dan aspek teoritis. Dan bab 3 metode penelitian, yaitu diagram alir, metode pengumpulan data, dan pengolahan data penelitian. Dan bab 4 yaitu tentang hasil dan pembahasan, yaitu tentang mengenai hasil analisis dan simulasi. Dan bab 5 yaitu kesimpulan. Pada bab satu pendahuluan, berisikan tentang latar belakang yang pertama yaitu tangki. Tangki merupakan komponen terpenting pada kereta api yang berfungsi untuk tempat penyimpanan bahan bakar ataupun tempat penyimpanan udara bertekanan pada sistem pengereman. Pada tangki kereta Bandara Internasional Yogyakarta itu menggunakan tangki buatan dari PT Inka, di mana hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam penggunaan tangki yang kandungan cairan di dalam tangki tersebut mengalami pergerakan secara bebas yang dapat merusak struktur. Nah, pergerakan ini dinamakan dengan sloshing. Sloshing itu merupakan suatu kondisi di mana fluida dalam wadah tidak berada pada garis lurus, sehingga menyebabkan tegangan pada wadah berubah dan pergerakan menjadi tidak beraturan. Hal ini menyebabkan suatu kerusakan pada struktur tangki dan memberikan kestabilan yang tidak baik. Untuk sloshing pada tangki dapat dikurangi dengan menambahkan anti-sloshing pada tangki, yaitu yang umumnya dikenal dengan komponen bevel atau sekat-sekat di dalam tangki, sekat tambahan, yang berfungsi untuk mengurangi pergerakan air secara merata dan mencegah terjadinya tabrakan antara cairan dengan struktur tangki. Dan pada bevel itu sendiri merupakan komponen yang ada dalam tangki yang ditambahkan yang berfungsi untuk mengurangi sloshing pada tangki. Pada penggunaan bevel tersebut ada beberapa, yaitu penggunaan bevel vertikal pada tangki, berbentuknya itu kontak kotak, merupakan teknik pasif dan mencakup struktur pada tangki yang terbukti mengurangi sloshing pada tangki. Yang kelima yaitu ada menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics, merupakan suatu metode yang menggunakan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan matematika untuk memodelkan dan memprediksi ilmu pengetahuan dan memvisualisasikan suatu fluida, baik gas maupun cair. Dalam CFD ini dapat menyimulasikan pergerakan dalam air sehingga dapat menghasilkan struktur yang kuat. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah bagaimana zat cair pada dinding tangki mengalami pergerakan yang signifikan, di mana pergerakan pada tangki, pergerakan pada benda cair dalam tangki mengalami pergerakan yang tidak signifikan dikarenakan beberapa faktor, yaitu diantaranya kondisi jalur, tinggi tinggi jalurnya, dan kondisi eksternal maupun internalnya. Dan untuk yang kedua yaitu bagaimana desain simulasi komputasional fluid dynamic pada desain ulang bablas tangki bahan bakar kereta api Bandara Internasional Jakarta. Yang ketiga adalah apakah konfigurasi bevel yang diterapkan pada tangki bahan bakar kereta EIA efektif. Pada rumusan ini dicari apakah pada penambahan bevel pada tangki di dalam tangki tersebut mengalami peningkatan dan pengurangan massa gerak benda cair dalam tangki.
Untuk batasan masalah pada penelitian ini, memastikan bahwa penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Maka simulasi ini hanya digunakan pada tangki B+ bahan bakar kereta api Bandara Internasional Yogyakarta. Dan penelitian ini bertujuan memberikan konfigurasi diesel bus yang secara optimal terbaik maupun yang safety yang dapat mereduksi ataupun menurunkan tingkat losing yang terjadi. Untuk maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis gerak losing tangki bahan bakar khususnya pada kereta Bandara Internasional Yogyakarta serta merancang simulasi CFD pada desain ulang toples tangki bahan bakar kereta api Bandara Internasional Yogyakarta dan menguji pergerakan bebas zat cair dalam tangki yang berakibatkan rusaknya struktur dan mengurangi masa perawatan dalam kereta. Untuk manfaat bagi penelitian ini yaitu bagi taruna yaitu dapat menambah referensi di dalam perancangan serta menambah kemampuan dalam bidang desain alat, bisa juga sebagai sarana pengembangan ilmu di bidang perkeretaapian terutama dalam hal simulasi desain. Dan untuk manfaat bagi lembaga PPI yaitu bisa menambahkan referensi di jurnal PPI Madiun dan digunakan sebagai penunjang pembelajaran taruna PPI Madiun tentang penerapan desain dan uji coba simulasi berdasarkan dampaknya. Untuk stakeholder sendiri, di mana stakeholder ini yaitu Bandara YIA, yaitu untuk mendukung dan mengembangkan desain travel pada bahan bakar agar terciptanya suatu kondisi yang aman. Untuk penelitian terdahulu, yaitu diteliti oleh Rockne Baker pada tahun 2009 mengenai kajian beban rancang dampak slosing yang berisikan yaitu pergerakan fluida selain menyebabkan kerusakan struktur juga dapat mengganggu kestabilan pergerakan kendaraan itu sendiri. Dan untuk penelitian berikutnya yaitu dari Arsad dan Sulisetiono pada tahun 2013 tentang studi gerakan slosing terhadap tangki kotak rectangular tank dengan dan tanpa plat mining bevel akibat gerakan rolling kapal dengan metode CFD. Pada penelitian ini diaplikasikan pada kapal yang menghasilkan tentang analisa hasil dari model dengan berbagai variasi ketika terjadi slosing travel, apakah berfungsi sebagai peredam pressure ataupun ketinggian volume LNG tidak melebihi ketinggian bevel. Hal ini disebabkan karena adanya gelombang lebih tinggi di atas area bevel ketika terjadi gerakan rolling, maka akan menambahkan gaya hantam pada dinding tangki. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tabet pada tahun 2018 tentang komputasi dinamika fluida menganalisis bahwa dinamika fluida CFD penerap berbagai bidang sains dan matematika untuk mempelajari fluida, cairan atau gas yang khususnya bergerak melalui sarana komputasi. Pada studi ini terdiri dari persamaan matematika yang luas yang digunakan untuk memahami bagaimana sih kinerja suatu sistem dan bagaimana hasil optimal dapat diperoleh. Untuk penelitian selanjutnya yaitu dari Lee dan Kim pada tahun 2008 mengenai pengaruh tank tumpah respon pada kapal LNG dan terminal terapung. Hal ini mengidentifikasi tentang efek interaksi antara gerakan kapal dan gerakan aliran cairan dalam tangki yang diselidiki oleh penelitian program komputer domain waktu hibrid kental potensial. Hasilnya juga dibandingkan dengan yang dikembangkan secara mandiri dengan kode berbasis teori potensi linear dalam domain frekuensi. Pada penelitian berikutnya yaitu oleh Jin pada tahun 2014 mengenai studi eksperimental pada tumpah dalam tangki dengan 4 berlubang horizontal. Bagian ini menguji eksperimental telah dilakukan untuk menyelidiki efisiensi dan karakteristik sistem tangki plat berlubang horizontal. Efektivitasnya dan berbeda dengan amplitudo dan frekuensi eksitasi yang berbeda.
bahwa plat berlubang horizontal berguna dalam menahan efek sloshing yang hebat dalam tangki persegi panjang di bawah eksistensi horizontal. Pada karakteristik sistem ini menawarkan efek redaman yang besar untuk mengurangi amplitudo gelombang sloshing dan strukturnya tidak mengubah frekuensi. Pada hal ini juga memastikan bahwa sloshing resonansi tangki dapat diaktifkan oleh frekuensi alami dan menghilangkan energi secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu tentang aspek teoritis di mana tangki merupakan alat penyimpanan untuk cairan yang mudah terbakar. Tangki bahan bakar bervariasi ukuran dan kerumitannya, dari tangki plastik kecil maupun tangki tangki buatan dari besi. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang fluida. Fluida atau benda cair termasuk uap, air, dan gas dibedakan dari benda padat karena kemampuannya untuk mengalir. Fluida ini itu lebih mudah mengalir karena ikatan molekul dalam fluida jauh lebih kecil dari ikatan molekul dalam zat padat. Bila contohnya pada fluida di dalam tangki juga mengalami aliran dan ikatan molekul yang jauh lebih kecil dari ikatan molekul dalam zat padat. Hal ini berakibat pada hambatan yang relatif kecil pada perubahan bentuk karena gesekan. Jika gesekan tersebut antara benda cairan dengan struktur tangki dapat merusak komponen tangki. Yaitu untuk selanjutnya yaitu tentang sloshing. Merupakan fenomena gerakan cair di mana cairan dalam sebuah tangki yang memiliki permukaan bebas bergerak mengenai dinding muatan akibat dari gerakan osilasi. Selain itu ada juga anti-sloshing, yaitu untuk menurunkan kecepatan aliran air yang mencoba untuk memukul dinding dengan kecepatan yang tinggi. Anti-sloshing dapat ditempatkan di dalam dinding tangki secara vertikal, horizontal, maupun gabungan antara vertikal dan horizontal. Untuk selanjutnya yaitu tentang gelombang. Gelombang menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai, serta menyebabkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Untuk selanjutnya yaitu tentang sensor akselerator. Dalam sensor ini berfungsi untuk perangkat elektromekanis yang digunakan untuk mengukur daya percepatan dalam suatu struktur. Sensor ini penting dalam pengukuran struktur. Dan yang terakhir adalah CFD, di mana pada CFD ini merupakan aplikasi untuk mensimulasikan kekuatan struktur yang diberikan beban ataupun diberikan tumbukan antara benda cair maupun gas. Bab 3 tentang metode penelitian. Pada diagram alir penelitian ini yaitu memulai suatu penelitian dan mengidentifikasi masalah, lalu melakukan studi literatur dan pengolahan data, lalu pemodelan tangki bahan bakar. Setelah itu menginput material dan melakukan matching dan menginput kondisi berita serta solve ataupun permasalahan. Serta dihasilkan data simulasi yaitu kualitas jalan dan dihasilkanlah data yang sebenarnya. Metode pengolahan data yaitu berisikan tentang alat dan bahan, di mana alatnya yaitu ada jangka sorong, meteran, laptop, dan aplikasi, dan permodelan dan desain, di mana permodelan dan desain ini menggunakan aplikasi CFD dan bisa menggunakan software permodelan yaitu Autodesk Inventor, dan dengan tambahan PC. Dan metode analisis data menggunakan redesign atau desain ulang pada aplikasi software yang ada. Pada bab 4 ini hasil dan pembahasan. Hasil redesign. Pada hasil desain ini dapat dihasilkan yaitu dengan model tangki seperti ini, maka model baffle lateral atau horizontal ditempatkan pada dalam tangki ini. Dan untuk penempatan menyamping dan model penyekat horizontal.
Ini merupakan adalah penempatan penyamping pada model baffle dan detail penyekat lubang desain. Gerakan simulasi slowing dengan metode CFD, yaitu ada tiga, yaitu para pemrosesan merupakan dengan bantuan model 3D dari objek yang akan dianalisis, melakukan meshing, kemudian menerapkan kondisi batas atau sifat builder. Dan yang kedua adalah pemecah, yaitu pada tahap ini akan dimasukkan beberapa input permasalahan sebagai parameter sesuai aturan pada software CFD. Dan yang terakhir adalah pasca pemrosesan. Pada tahap ini juga mempresentasikan tentang hasil perhitungan dari tahap sensor dalam bentuk gambar grafik maupun animasi dengan pola tertentu. Untuk gambar di samping menjelaskan tentang pengaturan persamaan percepatan pada aplikasi. Untuk perbandingan tangki bahan bakar tanpa penyekat, yaitu rata-rata kualitas elemen tangki bahan bakar tanpa penyekat didapatkan hasil 0,82695 dengan ortogonal kualitas 0,7560608 dan kecondongan 0,24298 dibandingkan dengan tangki dengan penambahan meshing baffle horizontal lateral, yaitu kualitas elemen 0,82844 dan 0,7596 serta kecondongan 0,23947. Dari kedua perbandingan ini mengalami peningkatan dari kualitas elemen, ortogonal kualitas, dan aspek perbandingan, dan juga pun kecondongan. Dan untuk pada nilai gaya waktu dari 0 sampai 3 sekon, pada tangki tanpa sekat, yaitu puncak minimumnya itu 32,1 dan maksimumnya yaitu 20039,4. Dan penyekat dengan harga yaitu 2397 dan puncak minimum 31. Membujur yaitu 157,2 dan horizontalnya yaitu 209,3. Dan nilai gaya saat waktu lebih dari 3 detik yaitu di mana tangki tanpa sekat 143,9 dan minimumnya yaitu minus 147,8 dengan penyekat horizontal 58,5 dan puncak minimum minus 72,6. Hal ini tidak stabil. Bab terakhir yaitu tentang penutup, di mana dapat ditarikan kesimpulan dari penelitian ini yaitu closing yang terjadi pada dinding tangki existing terjadi sangat signifikan. Hal ini terlihat pada grafik gaya yang menunjukkan fluktuasi dari awal hingga akhir waktu aliran simulasi. Nilainya relatif sama. Puncak maksimum tertinggi pada tangki tanpa sekat sebesar 239,4 Newton. Sedangkan pada tangki existing 239,7 Newton. Keduanya terjadi pada waktu 1 sampai 2 sekon. Yang kedua yaitu hasil dari desain ulang bevel pada tangki dengan konfigurasi bevel memanjang lateral dan konfigurasi bevel horizontal memanjang dinilai mampu meredam terjadinya sloping. Namun performanya paling baik ditunjukkan pada konfigurasi bevel memanjang dengan efektivitas sebesar 34%, sedangkan konfigurasi bevel horizontal hanya menunjukkan efektivitas 12,57%. Pada hasil ini bahwa bevel memanjang lebih efektivitas mengalami peningkatan sebesar 34,3% dibandingkan dengan horizontal yang hanya meningkat efektivitas sebesar 12,57%. Dan untuk yang ketiga yaitu konfigurasi bevel yang efektif ditetapkan pada tangki bahan bakar kereta api YIA adalah bevel dengan memanjang konfigurasi pengikat lateral karena mengalami efektivitas yang sangat tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.